WFH gitu ya, kerja dari rumah, jadi nggak ada alasan untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus berikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Gloria, sebelum mulai persekutuan doa, saya ada satu cerita sharing iman. Minggu lalu, lebih tepatnya 2 minggu lalu saya sempat mengalami sakit syaraf kejepit. Saya masih tahan 1 minggu. Selama 1 minggu saya nggak tidur karena sakit sekali. Saya nggak mau ke rumah sakit karena saya takut COVID gitu ya. Akhirnya saya nggak tahan juga. Kamis minggu lalu saya masuk rumah sakit. Jadi saya izin nggak datang ke persekutuan doa. Lalu saya di Om6, Sabtu saya pulang. Satu hal selama di rumah sakit itu selalu ada lagu dalam hati saya gitu ya. Lagu itu nyanyi terus gitu ya. Lalu koordinator pujian tanya sama saya. Dia japri saya, dia bilang gini, "Ci, kamu kuat gak kalau minggu depan tugas?" gitu ya. Saya punya banyak alasan untuk bilang gua sakit. Saya punya banyak alasan dan itu mendukung sekali gitu untuk bilang enggak ada, ganti yang lain aja gitu ya. Karena dia bilang kalau Cici gak kuat, ganti aja Ci gitu ya. Saya punya alasan tapi nggak tahu kenapa dalam hati saya tuh Roh Kudus nyanyi terus lagu ini, dan mari kita bawakan lagu ini sama-sama, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. 1 minggu saya kesakitan. Sebetulnya saya mau marah-marah sama Tuhan gitu. Karena sakitnya luar biasa. Kalau yang pernah ngalami syaraf kejepit tahu bagaimana rasa sakitnya, luar biasa sekali, nggak bisa diomongin. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saya tahu firman dan saya tahu nggak boleh komplain, tapi sakit gitu. Jadi setiap sakit itu sakitnya sepanjang hari 24 jam. Ketika sakit itu mendera, saya cuma bilang gini, ya Tuhan gue tahu sih, tapi sakitnya, lu tahu gak sih sakitnya banget gitu. Dan saya bilang gini, udah deh, terserah deh, ini buat silih, tapi gue nggak tahu silih apaan gitu ya. Tapi sakit banget, sakitnya luar biasa. Tapi setiap kali saya komplain, saya protes, mau marah-marah sama Tuhan untuk keadaan saya, Roh Kudus terus nyanyi lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ketika Selo sebagai koordinator menghubungi saya, tanya kondisi saya, dia bilang, Met, kamu kuat gak tugas? Lalu saya bilang, yang tugas kan mulutku, yang kecepit kan punggungku, jadi gak ada alasan. Lalu mereka bilang, wah hebat ya. Gak hebat loh, yang hebat itu Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur dengan mulutku, seperti Raja Daud melakukannya. Haleluya. Engkau Allah kami, Sumber pertolongan kami. Haleluya. Kami bersyukur. Amin, amin. Terima kasih. Perbuatanmu dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Terima Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Sama seperti pemazmur katakan, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Kami semua adalah makhluk-makhluk yang bernafas, manusia-manusia yang masih diberi nafas. Jadi gak ada alasan buat kami untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak menyembah Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Setiap waktu kami yang kami mau lakukan bersyukur, bersyukur dan terus bersyukur. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku
setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Amin. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku Tuhan. Ku berikan syukurku
menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Hanya dekat Allahku tenang. Yang dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selama-lamanya.
Sikala ya kara la 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 ya la la ya la ya la ya la. Sera pa 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 pa. Sikila la 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 ya kara ya la ya la ya la ya la. Sera pa 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 pa. Sikila pa 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 kara kara sara ya la la. Sikira pa 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 pa. Siara barata karaya raya, sirgata kata kaya karama, siara marata. Siara marata karaya. Engkau Tuhan yang ditinggikan atas seluruh kehidupan kami. Terima hormat kami Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kami mau tinggal di hadiratmu Tuhan saat ini untuk mendengar suaramu berbicara melalui putrimu terkasih Tante Yvonne Tarore, yang saat ini sudah Engkau pilih, Engkau tetapkan, Engkau utus untuk berbicara kepada kami dari hati ke hati. Biar saat ini hati kami mendengar, hati kami melihat apa rencana-rencana Tuhan buat hidup kami, terutama untuk saat-saat ini, untuk hari-hari ini.
Bapak, kiranya Bapak berkenan untuk mengurapi Tante Ivon, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut beliau. Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau naungi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap perkataan, setiap kalimat yang keluar dari lidah, bibir, dan mulutnya, Engkau urapi, Engkau berkati, penuh kuasa, penuh urapan saat ini. Kami siap Tuhan untuk mendengar Engkau dengan hati kami. Amin. Malam Tante. Malam. Shalom. Shalom. Bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa. Silakan Tante. Ya, kita semua bersyukur ada Zoom ini ya. Saya merasakan walaupun kita tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi hadirat Tuhan nyata. Sepertinya kita lagi kumpul gitu ya, padahal kita nggak kumpul. Tetapi memang Zoom ini mempersatukan ya. Yang dari Amerika, yang dari Australia, yang dari Singapura, dari mana aja kita bisa bersatu dalam Zoom ini. Kalau dulu kan mau pelayanan Singapura ya harus ke Singapura. Mau ke Amerika ya harus ke Amerika. Tapi luar biasa. Dengan Zoom ini kita menjadi satu ya. Dari mana saja kita bisa saling menyapa, bisa saling memuji dan menyembah Tuhan. Tema malam hari ini yang diberikan yaitu hidup harmonis dalam komunitas. Kita sudah tahu kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, hidup sendiri. Seperti lidi. Lidi itu kalau hanya satu, gampang sekali dipatahkan. Karena dia hanya sendiri. Tetapi kalau dia banyak, berarti dalam satu komunitas, seperti kita dalam satu komunitas, itu mau dipatahkan sulit, karena kuat. Nah, kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup rukun. Tuhan mau supaya kita hidup bersama. Ketika kita hidup bersama, ketika kita hidup rukun, seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion, mengalir ke Danau Galilea, sehingga danau itu banyak airnya, karena berkat yang tercurah. Sekarang, bagaimana supaya kita bisa hidup rukun? Apa yang harus masing-masing anggota melakukannya supaya komunitas ini menjadi harmonis, komunitas ini menjadi bersatu? Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 K. K yang pertama yaitu kesatuan. Ketika kita berada dalam satu komunitas, kita sudah tahu kita harus bersatu, satu dengan yang lain. Tapi dengan kesatuan ini juga, Tuhan juga mengasah kita, mengizinkan sesuatu terjadi untuk kita diuji, supaya kita menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Lewat siapa? Ya lewat teman-teman. Kita saling digosok, supaya menjadi indah. Kadang-kadang ada orang bilang, loh kok di pelayanan ada begini, kok di pelayanan ada begitu, kok orang itu begini, kok orang itu begitu. Memang, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang unik. Nggak ada yang sama. Sehingga dengan ciptaan Tuhan yang unik inilah, kita saling digesek. Supaya kita bersatu dan kita menjadi bejana yang indah. Kita menjadi semakin mengkilap di mata Tuhan, supaya lewat kejadian-kejadian itu kita bisa bersatu. Memang tidak gampang, ya. Banyak beda umur, beda jenis kelamin, beda adat istiadat, beda
dari kampung mana, dari mana, itu tidak gampang. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting dari hati kita sudah katakan, Tuhan, aku mau bersatu dengan teman-temanku yang lain. Kita sungguh bersyukur bahwa kita hidup dalam komunitas. Anda bayangkan kalau hidup sendiri. Kalau hidup sendiri, apa-apa dilakukan sendiri. Tetapi kalau dalam komunitas, kita merasa tidak sendiri. Ya, ketika kita mengalami apapun, ada orang yang mendoakan. Ya, tinggal kita WA aja. Aduh, aku sakit nih, semua pada mendoakan. Aku ada butuh pertolongan ini, semua tolong. Itulah komunitas, sehingga kita mau tetap berada dalam kesatuan. Jangan sendiri-sendiri, jangan aku sendiri, kan aku bisa sendiri. Tidak bisa. Yang namanya komunitas kita harus bersatu. Semua pikiran, semua apapun dijadikan satu. Jadi kita sama-sama bersatu. Saya merasakan kesatuan itu luar biasa kalau ada kejadian misalnya kematian. Ya, saya melihat kalau ada yang duluan pulang ke rumah Bapa di surga, itu yang namanya komunitas luar biasa. Saling menolong, nggak usah disuruh. Semua mau masing-masing sudah punya pikiran mau ini, mau itu, mau bantu ini, bantu itu. Saya pun mengalami ketika papi saya meninggal itu saya merasakan, waduh, nggak ngapa-ngapain semua udah beres. Ya, yang penting kita mesti menentukan sendiri ya, mau peti apa, mau gedung mana. Tapi yang lain, urusan pastor, urusan misa, urusan siapa yang WL, siapa yang nyanyi, siapa yang singer, siapa yang doa, itu semua. Siapa yang main musik, semua udah diaturin. Dan saya merasakan, Tuhan terima kasih untuk kesatuan yang kau berikan di dalam komunitas. Kalau tidak ada kesatuan, Anda bayangkan coba. Papi saya itu kan meninggal, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga seperti pencuri. Jadi besok kami mau ke Israel, siang-siang ini papi saya tidur siang, sudah tidak bangun lagi. Anda bayangkan, semua udah beres, papi saya juga udah siap, dia juga tidak dalam keadaan sakit, kopernya juga masih udah rapi, tinggal angkat aja kopernya, besok udah mau berangkat. Tapi rencana Tuhan lain. Dia tidak berangkat ke Yerusalem yang di dunia ini, seperti gambar saya ini di belakang tuh di Kapernaum. Tidak ke situ, tapi dia sudah langsung ke Yerusalem mulia. Dan apa yang saya alami ketika saya tahu papi saya meninggal, karena papi saya tinggal sendiri, mama saya sudah tidak ada waktu itu. Jadi hanya pembantu yang tahu. Jadi ketika pembantu teriak-teriak, papi saya nggak ada, karena kakak saya dari Bali telepon, karena mungkin besok mau pergi, jadi dia mau salaman, mungkin mau itu. Jadi pembantu buka kamar, kasih telepon. Ternyata papi saya udah nggak bangun. Ketika saya datang, masih belum banyak teman-teman. Baru tetangga depan rumah itu ada teman saya, memang dia udah duluan datang. Tapi ketika saya ganti baju pulang ke rumah, saya balik lagi, itu yang namanya rumah papi saya udah penuh sama teman-teman. Lalu saya bingung kan mau apa, karena semuanya mendadak ya, memang Tuhan kan kalau mau manggil mendadak ya, nggak bilang-bilang dulu. Tapi saya kaget sekali, semua sudah diatur. Pastor udah, yang mau nyanyi sudah, yang mau main musik sudah, semua sudah. Jadi tinggal jalan aja. Dan sampai besoknya pun semua sudah diatur. Itulah kita berada di dalam komunitas. Kita merasakan kesatuan yang luar biasa. Apalagi kalau kita mengalami musibah atau apa, itu teman-teman yang namanya di dalam komunitas cepat sekali. Sehingga kita harus tetap bersatu. Ya, tidak bisa lari-lari sendiri. Aku mau lari sendiri kan aku udah pintar ini, aku udah pintar itu. Tidak. Itu kita harus bersatu. K pertama kesatuan. K yang kedua itu karena dikatakan kenapa kita bersatu? Di dalam Amsal 3 ayat 3 dikatakan
Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Kita nggak mungkin bersatu kan kalau belum berjanji. Ini komunitas mau kemana, komunitas mau bikin apa, harus berjanji. Sehingga kita bisa bersama-sama berjalan. Kita sudah berjanji, oh ya aku mau bersama-sama. Oh ya aku mau berjalan bersama. Dan sudah berjanji. Nah, yang kedua yaitu ketaatan. Ketaatan, Filipi 2 ayat 5. Apa yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5? Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketaatan, pikiran Kristus. Dalam Kolose ini juga dikatakan dalam Kolose 3 ayat 15 kan dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Hendaklah kita sama-sama mau taat. Taat pada apa? Taat pada Kristus. Dia adalah kepala. Dia adalah yang harus kita ikuti. Bukan mengikuti koordinator, tapi kita mengikuti Tuhan Yesus. Karena dia adalah juru selamat dalam hidup kita. Jadi kalau kita datang ke PD, kalau sekarang yang nggak ada PD ya, ada Zoom. Kita datang ke Zoom, bukan karena takut, waduh, ntar gue nggak diliatin, nggak ada lagi di Zoom oleh koordinator. Bukan itu. Kita taat karena kita tahu yang mengundang kita bukan koordinator. Bukan Selo, bukan Like, bukan Angel, tapi Tuhan. Tuhan sendiri yang telah memilih kita. Sehingga kita mau taat. Ketaatan untuk kita sungguh-sungguh mau menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam segala hal. Ya, kita mau taat. Taat berarti kita sungguh-sungguh mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu banyak, ya kita sudah tahu. Tapi kadang-kadang kita juga bandel ya. Sehingga kalau kita bandel ya kita sendiri yang merasakan apa yang harus kita alami. Yang ketiga yaitu kekuatan. Ketika kita sudah bersatu, kesatuan, lalu kita taat, ketaatan, Tuhan berikan kita apa? Kekuatan untuk menghadapi segala persoalan. Kekuatan itu kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Ya, makanya dalam komunitas itu kan kita seringkali berdoa, ya, memuji dan menyembah. 2-3 orang hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan di dalam ayat Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, kita semua sepakat, kita mau minta apa? Di dalam komunitas kita mau minta apa? Nggak ada yang kita minta. Kita mau supaya komunitas kita boleh sama-sama kita semua bertumbuh. Bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bertumbuh supaya kita sama-sama bisa melayani Tuhan. Bertumbuh supaya kita saling menolong, saling membantu, saling mendoakan, saling mengasihi. Tidak ada yang lain dalam komunitas. Tidak ada kepentingan pribadi. Kalau ada kepentingan pribadi, kita mungkin salah masuk. Tetapi sungguh-sungguh kita mau mendapatkan kekuatan itu dari Tuhan. Ketika kita berada dalam satu komunitas, Tuhan berikan kekuatan. Saya sungguh mendapatkan kekuatan ketika saya mengalami masalah dalam pekerjaan. Ketika masalah dalam pekerjaan, kemudian saya merasa, aduh Tuhan, kok saya sudah di dalam Tuhan, sudah melayani Tuhan, kemudian bekerja sama juga dengan pelayan Tuhan,
kok kejadiannya seperti ini? Tetapi di situ saya belajar. Saya belajar banyak bahwa ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami masalah, karena Tuhan tidak pernah janjikan langit itu selalu biru. Nih di belakang saya, langitnya biru banget nih ya, bagus. Tuhan nggak pernah janji langit itu selalu biru. Tapi yang Tuhan janji, ketika langit itu abu-abu, ketika langit itu menjadi mulai menghitam, ketika badai itu datang, yang Tuhan janji, Dia menyertai sampai akhir zaman. Ketika saya mengalami masalah yang tidak enak dalam pekerjaan, saya mulai bertanya-tanya, Tuhan, ini teman satu komunitas loh, sama-sama. Tapi kenapa dia membuat saya seperti itu? Tetapi di lain pihak, teman-teman yang lain sungguh menguatkan, berdoa. Saya merasa ketika teman saya berdoa, saya sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan. Oh ya Tuhan, Engkau sedang menguji. Apakah lewat persoalan yang saya alami ini, saya mau keluar apa enggak? Apa saya pikir, ngapain ada di komunitas seperti ini, orangnya saja begitu. Tetapi saya belajar untuk supaya kuat menghadapi apapun. Dan akhirnya lewat doa teman-teman, saya dikuatkan dan saya katakan, Tuhan, saya akan kuat, saya akan tegar, saya akan hadapi. Walaupun ini tidak enak, walaupun ini sama-sama di dalam komunitas, tetapi saya belajar untuk bersatu dengan yang lain. Ya, untuk sungguh-sungguh hanya Engkau yang menjadi junjungan dalam hidupku. Hanya Engkau pengharapanku. Dan hanya Engkau yang dapat memberikan jalan keluar. Dan memang Tuhan berikan jalan keluar. Tetapi saya percaya, ketika kita benar di mata Tuhan, ketika kita berjalan benar di jalan menurut firman Tuhan, kita tidak usah takut. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti beri jalan keluar. Saya Tuhan beri jalan keluar dan akhirnya saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Saya mengalami ini sehingga saya boleh keluar menjadi saksi. Tapi ketika mengalami hal itu nggak enak memang. Tapi satu hal yang saya percaya, engkau tidak akan jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang. Engkau tidak akan jatuh tergeletak. Percaya itu. Mazmur 37 ayat 24 dan 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika langkah kita berkenan di mata Tuhan, nggak usah takut. Engkau tidak akan jatuh tergeletak. Seperti dalam masa COVID ini. Begitu banyak orang mengirimkan Mazmur 91 ya. Dan kita juga sering membaca firman itu sampai rasanya udah hafal. Walaupun 1.000, 10.000 nggak akan kita jatuh tergeletak. Tuhan yang akan menolong. Dalam masa COVID ini kita udah berapa bulan nih nggak keluar-keluar rumah. Apalagi saya, ya kan, yang sudah usianya udah senja. Katanya jangan keluar. Waduh, kadang-kadang mau keluar gimana, nggak keluar gimana. Tapi saya percaya, ketika kita berjalan dalam terang Tuhan, Tuhan pasti melindungi. Sehingga ketika saya menghadapi masalah dalam pekerjaan itu, saya tidak takut. Saya hanya berserah pada Tuhan, dan Tuhan turun tangan, menolong, membereskan semuanya. Tapi yang saya memang sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan, yaitu doa dari teman-teman. Doa itu sungguh luar biasa. Sehingga kita sungguh-sungguh kuat ketika kita bersatu, ketika kita berdoa bersama. Jadi 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, sehingga kita sungguh-sungguh boleh bersatu. Saya juga merasakan ketika masa COVID ini, travel mati suri, ya kan, nggak bisa jalan. Ketika bulan pertama, bulan kedua, kami berpikir ya sebentar lagi juga selesai COVID ini. Tapi ternyata COVID ini walaupun dia itu virusnya nggak kelihatan,
virusnya itu kecil, tapi dampaknya itu luar biasa. Sampai seluruh dunia. Dan belum pernah ada virus yang melanda seluruh dunia. Hanya corona ini. Dan ketika mulai 1 bulan, 2 bulan, kan masih tenang-tenang aja. Karena pikir sebentar lagi juga selesai corona. Ternyata nggak selesai-selesai. Ternyata berkesinambungan sampai sekarang. Nah, ketika itulah kami mulai berpikir, Tuhan, kami ini mesti ngapain? Ya kan? Karena travel nggak bisa jalan. Pegawai masih ada. Orang-orang masih banyak yang kerja. Apa mau di PHK? Nggak tega. Ya kan? Nggak tega mem-PHK kan. Kalau mau gampang ya itu. PHK nanti kalau perusahaan jalan lagi, saya panggil lagi. Paling gampang. Tapi nggak tega. Dan memang ada beberapa yang baru masuk, baru 3 bulan masuk, yaitu kami sekalian PHK memang. Tapi kalau yang udah lama-lama itu kami tidak PHK. Jadi kami tetap jalani, tapi kami berdoa, Tuhan, ini COVID nggak tahu sampai berapa lama. Tapi ini orang-orang mulut-mulutnya harus diberi makan. Ya kalau terus-terusan begini ya bingung juga, ya kan? Berapa banyak yang harus dibayar, yang harus dikeluarkan, sementara tidak ada pemasukan. Ketika kami berdoa, itu, kalau di kantor itu kan itu juga komunitas, ya kan, komunitas kecil kan di kantor. Jadi anak-anak kantor itu malah yang mencetuskan, Mbak Yola, bikin makanan aja katanya, masak-masak aja kita yuk katanya gitu. Jadi mereka yang mau kerja, kita masak-masak aja, bikin ikan bakar, bikin apa, kita jual di online. Akhirnya terpikir juga, oh iya, dengan adanya ide dari mereka, akhirnya kami buat makanan. Dan puji Tuhan, ya Tuhan menyertai, mereka semua juga bantu. Nah itu, saya merasakan walaupun di dalam pekerjaan itu juga satu komunitas. Seperti di dapur juga itu satu komunitas tim di dapur. Ya kan? Saling menolong. Dan kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa bersatu, kita bisa saling taat, kita bisa saling tenggang rasa, itu sungguh-sungguh indah. Ya, nggak ada keributan, nggak ada satu kenapa begini, kenapa begitu, tidak. Tetapi luar biasa penyertaan Tuhan. Ya, jadi saya sungguh-sungguh merasakan Tuhan, Engkau luar biasa. Lalu kita hidup kan tidak bisa sendiri. Saya merasakan lagi penyertaan Tuhan apa? Ketika anak saya Yola berdoa, Tuhan berikan untuk buat virtual tour pilgrim yang belum pernah dibuat orang. Nah, itu dia buat sampai sekarang. Itu juga yang kedua yang Tuhan berikan. Sebenarnya kami tuh udah bingung, mau kerja apa? Ya kan? Nggak bisa kerja apa-apa. Tapi Tuhan berikan. Yang ketiga, Tuhan berikan lagi, luar biasa lagi. Itu juga teman komunitas. Bolak-balik WA suami saya Yopi, bolak-balik telepon suami saya. Suami saya bilang, enggak lah, saya sih nggak mau kerja yang aneh-aneh lagi dah, yang macam-macam lagi, nggak mau. Tetapi dia terus saja. Dan ternyata ini memang Tuhan berikan gitu ya. Padahal kita sebenarnya tidak mau. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami mau, ketika kami juga pakai barangnya juga bagus, dan pada suatu hari ketika Yopi, kami sungguh-sungguh tahu kalau ini benar-benar dari Tuhan ketika Yopi bawa firman. Dia bawa firman di salah satu PD, di Zoom juga. Kemudian pagi-pagi saya baru kasih videonya Jack Ma. Saya kasih, nih Jack Ma, karena saya pikir ini bagus. Jadi saya kasih. Jack Ma itu bilang bahwa zaman sekarang kita harus ada terobosan baru. Nggak bisa pakai model kuno. Harus ada yang baru. Kalau kita tidak pakai terobosan yang baru, maksudnya dengan media, dengan online, pokoknya yang canggih-canggih gitu ya, yang multimedia sekarang, itu kita akan mati. Saya juga berpikir, aduh Tuhan, apa ya? Kita kan ini orang-orang, kayak saya ini kan udah orang-orang udah
kuno ya kan, orang-orang lama gitu. Lah disuruh pakai yang canggih-canggih, aduh gaptek banget gitu. Tapi ketika saya berikan itu pada Yopi, dia kemudian dengar, lalu Jack Ma bilang, terobosan harus yang baru, yang seperti zaman sekarang lah, yang online apa segala multimedia. Kalau tidak mati katanya gitu. Kalau tidak ngikutin yang baru. Jadi ketika Yopi lagi bawa firman itu, terlintas di pikirannya Jack Ma itu. Tapi kan dia nggak tahu. Tapi Yopi itu selalu bimbingan Roh Kudus. Pokoknya kalau Tuhan ingatkan apa, dia kasih tahu aja. Nanti Tuhan akan beri jalannya gitu. Jadi dia bilang, Jack Ma bilang begini, begini, begini. Kalau nggak mati. Lalu Tuhan mau ngomong apa lagi nih? Kan itu Jack Ma aja cuma cerita. Nah sekarang Tuhan kasih ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia, Dia akan memberikan jalan keluar. Kalau orang dunia seperti Jack Ma, dia harus cari terobosan itu. Harus cari. Kalau enggak dapat. Kita, anak-anak Tuhan, nggak usah cari. Tuhan memberikan jalan keluar. Dia Allah yang setia. Dia memberikan jalan keluar. Lalu suami saya bilang, Tuhan sudah berikan terobosan itu. Tapi saya tidak akan bicarakan di sini terobosan itu apa. Tapi Tuhan sudah berikan. Dan memang Tuhan berikan itu. Saya sampai nggak bisa habis pikir. Saya sampai benar-benar bersyukur pada Tuhan. Tuhan, lewat komunitas, lewat teman-teman, rupanya Tuhan bisa pakai satu dengan yang lain untuk menopang dan memanggil supaya kita sama-sama boleh diberkati. Jadi kami diberkati luar biasa lewat terobosan ini. Dan kami juga berbagi pada yang lain-lain. Dan saya melihat ketika kita berada dalam komunitas yang harmonis, ketika kita berada dalam komunitas yang bersatu, ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan. Misalnya, kalau kita hidup sendiri, apa kita bisa bertumbuh dalam iman? Bisa. Apa kita bisa jadi WL kalau kita sendirian, tidak ada komunitas, tidak ada apa-apa? Siapa yang mau memanggil kita jadi WL? Nggak ada. Siapa yang mau manggil kita jadi pembicara, jadi pewarta? Nggak ada. Saya juga sungguh bersyukur kalau sampai saat ini saya bisa seperti ini, ketika saya juga berada di dalam komunitas. Saya sungguh bersyukur ketika saya berada dalam komunitas, kemudian ada Romo Sugiri yang selalu menjadi penasehat, ya selalu melihat perkembangan daripada komunitas. Nah, disitulah saya bertumbuh karena Romo Sugiri. Kemudian juga teman-teman yang lain bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kita mau sama-sama belajar. Kita mau sama-sama memuridkan. Kita mau bersatu. Kita tidak mau hidup sendiri. Kita tidak mau enak sendiri. Kita tidak mau pandai sendiri. Kita tidak mau sukses sendiri. Tapi kita mau bersama-sama. Sehingga dulu kami sering bawa teman-teman ke daerah, pulang dari daerah pada berani menjadi pembicara. Tadinya kalau disuruh, waduh enggak deh. Sama, saya juga dulu begitu, enggak ada. Tapi teman-teman juga kalau disuruh, enggak ada. Kalau udah pergi ke kampung, Yopi sering bilang, kamu ngomong apa juga mereka nggak tahu. Orang nggak kenal, nggak apa, kan ngomong aja. Pokoknya ini semua untuk latihan jam terbang. Dan mereka jadi berani kan. Sehingga jadi banyak kita sama-sama belajar untuk bertumbuh. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Karena Tuhan katakan kita harus hidup rukun. Hidup kita hanya berapa lama? Nggak akan lama. Hanya sebentar. Siapa yang duluan?
nggak ada yang tahu. Jangan Anda berpikir, oh yang yang tua-tua dulu ya duluan. Belum tentu. Yang muda-muda juga bisa duluan. Dan umur memang ada di tangan Tuhan. Jadi ketika kita bersatu, ketika kita taat, ketika kita lakukan itu semua, kita menjadi kuat. Dan di dasar, di atas semuanya itu adalah kasih. Ya, ada kasih. Kadang-kadang di dalam satu komunitas Tuhan berikan kepekaan kan. Oh, nolong si itu. Oh, nolong si ini. Saya juga sungguh merasakan, saya jarang sekali ya mengatakan pada orang, saya nggak punya uang nih, saya ini. Saya hampir tidak pernah. Tapi Tuhan tahu. Dan saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada orang-orang yang Tuhan berikan kepekaan untuk saling menolong, untuk saling memberi padahal nggak diminta. Dia juga nggak tahu sebetulnya persoalannya apa, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan berikan itu, kepekaan itu. Ketika kita berada dalam komunitas, Tuhan pasti berikan kepekaan itu. Sehingga kita bisa saling tolong-menolong. Kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling menguatkan. Karena kalau kita hidup sendiri, kita tidak akan kuat. Kita hancur. Jangan kemana-mana, kita harus tetap berada di dalam komunitas. Komunitas mana saja. Di kantor pun itu komunitas. Di rumah pun itu komunitas. Walaupun mungkin cuma bertiga, berempat, itu komunitas. Ya, yang harus kita jaga dengan 3K tadi. Yaitu apa yang pertama? Kita harus sungguh-sungguh bersatu, kesatuan. Kita harus tahu, oh ya saya sebagai ibu, saya sebagai anak, saya sebagai saudara, saya sebagai apa di sini. Kita harus tahu, sehingga kita bisa bersatu. Yang kedua, kita harus taat. Taat pada aturan. Ya, seperti di Gloria, pasti ada aturan kan. Kita aturannya hari Kamis, kita Zoom. Kalau ada yang bilang, jangan Kamis, Rebo aja. Kamis aku nggak bisa. Ya nggak bisa. Ya, kita harus taat pada aturan. Taat terlebih lagi pada Tuhan. Tapi di dunia ini ada aturan yang harus kita taati. Yang ketiga yaitu setelah kita taat dan kita bersatu, Tuhan berikan kita kekuatan. Karena 2-3 orang berkumpul, dia hadir. Dan jika 2-3 orang sepakat meminta, Tuhan akan memberikan. Ya, Bapa di surga akan memberikan. Karena kita tahu di dalam kita berkomunitas, kita tidak minta macam-macam. Yang penting Tuhan kita bisa memuji, kita bisa menyembah, kita bisa mendengarkan firman, kita bisa saling melayani, kita bisa saling bersukacita bersama, ya kan? Saya lihat foto-foto tadi, pergi kemana, ya sukacita kan? Ya itulah kegembiraan ya yang Tuhan berikan di dalam kita berkomunitas. Sehingga kita menjadi satu komunitas yang harmonis. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menggigit. Jangan saling iri hati. Tetapi kita saling membantu. Karena di dalam komunitas, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Bukan nama kita, tapi nama Tuhan. Mari kita semua bersatu di dalam Tuhan. Dan kita tahu 1 Korintus 15 ayat 58, berdirilah dengan teguh, jangan goyah, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kita tahu kita berada dalam komunitas, kita tidak dibayar. Kita tidak dibayar apapun, tapi kita punya pengorbanan. Kita mau mengorbankan waktu. Kita mau mengorbankan juga mungkin harta. Kita mau mengorbankan apa? Kasih. Membagikan kasih. Ya kan? Membagikan apa yang kita bisa bagikan pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita sungguh-sungguh merasakan, Tuhan, aku bisa berdiri teguh karena banyak orang yang menopang. Kita seperti api unggun kan?
Api unggun kalau diambil coba satu kayunya, kemudian dilepasin. Hidup sih, tapi kan kecil. Bisa nggak menerangi? Enggak. Tapi kalau dijadikan satu, itu bisa menerangi, bisa membuat kita hangat, bisa membuat membakar jagung, bisa membuat bakar singkong, bakar ubi, bakar pisang di bawahnya. Karena besar apinya. Dan juga apinya bisa untuk memasak. Tapi kalau satu aja diambil sendiri, mati. Oleh sebab itu, kita tidak boleh lepas dari komunitas. Di mana yang Tuhan tempatkan, disitulah kita bertumbuh, kita bersatu, sehingga hidup kita menjadi harmonis di dalam komunitas. Kalau kita sudah harmonis, kita sungguh-sungguh merasakan, aduh Tuhan, kalau udah mau Zoom kemis, seneng banget gitu. Ya kan, kita bertemu lagi. Kita seneng banget bisa memuji, menyembah. Saya merasakan Tuhan luar biasa. Hadirat-Mu walaupun nggak bertemu ya kan, walaupun masing-masing gitu kita satu-satu, tapi hadirat Tuhan kita rasakan sungguh-sungguh sepertinya kita berada dalam satu komunitas, sepertinya kita berada dalam satu kesatuan. Kita kayaknya ketemu gitu. Tapi memang kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan menjamah. Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita tahu peranan kita masing-masing. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang unik. Jangan aneh-aneh. Tapi kita sungguh-sungguh, Tuhan apa yang dapat aku beri? Bukan, Tuhan kok aku nggak diberi? Kok aku nggak dilayani? Tuhan apa yang dapat aku beri? Tuhan apa yang dapat aku layani? Coba lihat tadi si itu Medi. Medi sakit-sakit aja, pengorbanannya luar biasa ya. Dia sakit-sakit aja, dia katakan yang sakit kan punggungku, bukan mulutku. Mulutku kan nggak sakit. Itu luar biasa loh. Biasanya kan kalau udah punggung sakit, mulutnya langsung teriak, waduh, aku kan lagi sakit, nggak mau. Tapi ini luar biasa. Ya, ketika ada pengorbanan, kita merasakan sungguh-sungguh Tuhan hadir. Dan disitulah kita merasakan kesatuan ya di dalam Tuhan. Dan kita percaya ketika kita bersatu, kita akan menjadi hidup rukun dan semuanya akan diberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Kami sadar Engkau sudah memilih kami untuk ada di dalam komunitas. Engkau memilih kami karena kami sungguh berharga dan mulia. Semua kami berharga dan mulia. Oleh sebab itu, satukan kami Tuhan di dalam tali kasih-Mu yang tidak akan pernah putus karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pegang tangan kami masing-masing supaya semua masing-masing kami mau membagikan sesuatu, mau memberikan sesuatu untuk komunitas, supaya komunitas ini boleh bertumbuh. Kami boleh sama-sama bertumbuh, kami boleh sama-sama berjalan. Sudah berjanji sepakat, sehingga Engkau hadir, dan Engkau yang memberikan apa yang Engkau rencanakan di dalam komunitas ini. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang penuh dengan kasih, beri kami hati yang sungguh taat, berikan kami hati yang sungguh boleh bersatu, dan oleh sebab itu kami mendapatkan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Badai apapun menerjang komunitas kami, badai apapun yang menerjang masing-masing dari orang-orang yang ada dalam komunitas, kami tidak takut. Kami tidak goyah, karena kami tahu kami akan tetap berdiri teguh, karena mata kami tertuju kepadamu dan pengharapan kami hanya kepadamu. Dan ketika kami berharap kepadamu, kami tidak akan dikecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami ini untuk Kau pakai bagi kemuliaan dan kepujian nama-Mu saja. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Baik,
terima kasih Tante Ivon untuk firman-Nya, sangat memberkati kami semua. Dan mari saat ini sahabat-sahabat Gloria, kita mau berdoa untuk persembahan. Bapak terima kasih, tidak habis-habisnya kami bersyukur untuk berkat rahmat-Mu kepada kami, keluarga kami. Di dalam saat-saat ini Tuhan, Engkau tetap jagai kami, Engkau tetap berkati kami. Kiranya berkat firman malam hari ini semakin menguatkan keluarga kami dan hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperbesar kerajaan-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk Tante Ivon beserta seluruh keluarganya, Om Yopi dan seluruh anak-anaknya, mantu serta cucunya. Kiranya berkat Tuhan selalu melindungi keluarga ini, memberkati keluarga ini, dan selalu memberikan jalan keluar demi jalan keluar di dalam masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang mencintai Tuhan, hidupnya akan dijaga oleh Tuhan. Amin. Selamat memberikan persembahan. Ada nomor rekening yang bisa sahabat-sahabat Gloria catat gitu ya, karena kita online, jadi persembahan juga dalam bentuk online gitu ya. Baik, Yesus memberkati. Ada nomornya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tuhan mengubah firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Baik, sekarang kita masuk ke pengumuman. Saya persilakan untuk Ruli. Ya, terima kasih Medi atas kesempatannya. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Hampir kita menyelesaikan PD ini. Sebelum kita selesai PD ini, saya akan menyampaikan pengumuman. Terima kasih kepada Tante Ivon atas firman yang diberikan, begitu memberkati bagi kami. Terima kasih pula untuk umat-umat yang hadir dan join di dalam PD online hari ini. Terima kasih tim pujian dan juga pemusik. Terima kasih kepada Medi sebagai
WL dan juga Andai sebagai pemusik, serta tim host dan co-host. Dan tidak lupa juga tim doa. Selama bulan Oktober, PD Gloria mengambil tema besar The Sheepfold. Dan melalui tema besar ini, Gloria mengajak kita semua merenungkan apakah kita sudah berada di kandang yang tepat, kandang domba yang tepat maksudnya. Dan pada PD berikutnya, tanggal 15 Oktober, Kamis mendatang, kita akan mengadakan Praise and Worship dengan tema Understanding Your Shape. Dan waktu tetap sama, yakni jam 7 malam. PD masih dilaksanakan secara online melalui Zoom dan juga melalui YouTube. Untuk Zoom, room akan dibuka jam 18.30. Bagi umat atau sahabat-sahabat Gloria yang di WA atau mendapatkan undangan, bisa langsung klik tulisan Zoom atau scan QR untuk langsung terhubung ke Zoom tersebut. PDKK Gloria memiliki Instagram, yakni @PDKKGloria. Silakan di-follow ya, dan nanti akan di-follow back oleh admin Gloria atau Glomin. Gloria juga mempunyai akun YouTube, silakan di-search di PDPKK Gloria. Mohon untuk di-like video-videonya, serta di-share ke teman-teman yang belum dapat join dalam PD hari ini. Dan tolong berikan komen juga bagaimana kesan dan pesan Anda selama mengikuti PD ini melalui Zoom. Dan juga tolong di-subscribe ya. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Untuk dapat terupdate dengan video-video baru yang Gloria update dan dimasukkan di dalam YouTube tersebut. Sebagai penutup, sampai jumpa di PD mendatang pada tanggal 15 Oktober 2020 di waktu yang sama di jam 7 malam. Jangan lupa. Terima kasih. Kembali kepada Medi. Baik, terima kasih Luri untuk pengumumannya. Mari kita tutup dengan doa, persatuan doa kita malam hari ini. Bapak, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami hari ini, malam ini luar biasa Tuhan. Di dalam PD online kami, benar bahwa kasih setia Tuhan tidak terbatas oleh ruang, waktu, dan tempat. Kami berada di tempat yang beda-beda, tapi kami merasakan sungguh cinta Tuhan, kami merasakan sungguh kasih Tuhan yang luar biasa. Benar janji firman-Mu bahwa tidak terbatas kasih Allah buat setiap anak-anaknya. Dan saat ini kami sudah mengakhiri persatuan doa kami, dan kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami masing-masing. Biarlah saat ini persatuan doa kami boleh selesai, tapi cinta Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidup kami, nggak pernah selesai. Terima kasih ya Bapa, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati, dan terimalah anggur baru dari Roh Kudus saat ini. Ini gini ya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru
bercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru bercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sampai ketemu lagi di depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tante Ivon.